Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang ketujuh. Kita akan bahas untuk nomor 31 sampai 35. Nah, di sini diketahui ada kurva ya. Kemudian dia katanya ada titik 2,24 terletak pada kurva tersebut. Oke. Kita terjemahkan satu persatu ya, guys. Jadi titik 2,24 ini kita substitusikan dulu ya ke persamaan kurvanya ya. Jadi kita pasti akan mendapatkan persamaan dalam A dan B. Oke, sekarang kita masukkan Y-nya ganti 14, X-nya ganti 2. Y-nya 24 ya, berarti nanti 24 sama dengan 8 ya, 8A dikurang X-nya kalau 2 berarti 12 ya kan, ditambah B ya, karena 2 kurang 1 tambah 16. Nah, kita dapat persamaannya jadinya 8A plus B sama dengan 20. Kita simpan dulu ya. Nah, kemudian katanya garis singgung ya. Garis singgung kurva di titik tersebut sejajar dengan sumbu X. Nah, ingat guys ya. Kalau kita mencari gradien garis singgung ya, ada rumusnya ya. Rumusnya yaitu turunin, masukin absis guys. Nah, ini untuk mencari gradien garis singgung. Nah, karena garis singgungnya di titik 2,24, maka gradien garis singgungnya berarti turunan pertama terus masukin X-nya ya, yaitu 2. Nah, apa artinya sejajar sumbu X, Kak? Nah, kalau garis itu sejajar dengan sumbu X, maka dikatakan gradiennya itu 0 guys. Nah, artinya dari dua kesimpulan ini, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa F aksen 2 ya, nilainya adalah 0. Nah, ini kita manfaatkan nanti ya. Betulin dulu. Nah, sekarang kita cari turunannya. Nah, kita anggap aja ini sebagai fx ya guys. Jadi kita cari dulu f aksen. Turunannya berarti 3ax kuadrat dikurang 6x ditambah b ya guys. Nah, sekarang kita masukkan 2. Berarti nanti jadinya 12a kurang 12 tambah b sama dengan 0. Nah, kita dapat persamaan yang kedua, berarti 12A plus B sama dengan 12. Nah, untuk mencari A sama B-nya sudah pasti kita eliminasi ya guys. Kita eliminasi aja. 12A plus B 12, kemudian 8A plus B-nya sama dengan 20. Oke, kita kurang ya. Berarti nanti ini 4A sama dengan min 8, berarti A-nya sendiri min 2 ya. Oke, A min 2 kita masukkan ke persamaan yang kedua boleh ya. 8 kali min 2 tambah B sama dengan 20. Kita dapat B-nya itu 20 tambah 16 jadinya ya, berarti 36. Oke, sehingga nilai A tambah B-nya berarti 34. Nah, di sini jawabannya 34 ya, guys. Oke, berikutnya nomor 32. Nah, ini ada kelas A dan kelas B ya, punya nilai rata-rata dan simpangan bakunya masing-masing. Oke. Yang A kita anggap sebagai kelompok pertama gitu ya. Ada 20 anak, kemudian rata-ratanya ada 75, simpangan baku atau S-nya ya adalah 3, ini S1-nya. Kemudian ada kelompok yang kedua, jumlah anaknya 30 ya. Kemudian rata-ratanya adalah 85. Kemudian simpangan bakunya adalah 4, guys. Oke, sekarang kita disuruh mencari varians gabungan. Nah, kalau kita
ingat-ingat ya, rumus varians gabungan. Rumusnya lumayan panjang ya guys. Jadi varians gabungan itu rumusnya N1 kali varian 1. Kemudian N2 kali varians 2. Nah, tidak cuma seperti ini ya, ada tambah dengan N1 dikali rata-rata 1 kurang rata-rata gabungan, nanti dikuadratkan. Kemudian N2 kali rata-rata 2 dikurang rata-rata gabungan, ya, dikuadratkan. Nanti kita bagi ya guys, sama N1 plus N2. Nah, dalam hal ini kita berarti membutuhkan varians masing-masing ya. Jadi variansnya tinggal dikuadratkan aja guys ya. Berarti ini 9 ya. Kalau varians yang kedua berarti 16. Kemudian selain itu kita harus cari juga rata-rata gabungannya ya. Ingat guys ya, rata-rata gabungan itu rumusnya N1 X bar 1 tambah N2 X bar 2 dibagi N1 plus N2 ya guys. Nah, ini rumusnya nih untuk rata-rata gabungan ya. Jadi ini tinggal dimasukkan aja. 20 kali 75 ditambah dengan 30 kali 85. Kita bagi 20 tambah 30, 50 ya guys. Ini kita bisa coret dulu nolnya. Berarti 150 ditambah 2 berapa guys? 255 ya. Bagi 5. Nah, kita dapat 405 bagi 5 tidak lain adalah 81 ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya guys. Masukkan ke sini. Oke, N1-nya adalah 20 kali 9 ya. N2-nya 30, tadi 16 S2-nya. Kemudian N1-nya tadi 20 ya, rata-rata 1 kurang rata-rata gabungan, selisih lah ya. Terus kita kuadratkan. Nah, 81 ke 75 selisihnya 6 guys. 6 dikuadratkan jadinya 36. Langsung aja ya. Kemudian 30 dikali rata-rata 2 kan 85, dengan 81 selisihnya 4. 4 dikuadratkan 16. Oke, kemudian kita bagi dengan 50 ya, seperti tadi. Nah, ini nolnya bisa kita coret ya, kita coret aja biar nggak ribet. Jadi kita hitung ya, ini jadi 18 tambah 48 tambah 72 tambah 48 ya guys, dibagi 5. Nah, ini diketahui di soal katanya S ya, varians gabungannya. Oke, ini S. Berarti 5S ya guys, 5S berarti ini tinggal hitung aja ya, tinggal kali silang aja. Ini kalau kita hitung dapatnya 186. Nah, ini jawabannya 186 ya guys. Oke, lumayan berbobot ya soalnya. Kemudian nomor 33. Nah, apa arti dia memiliki tepat satu solusi? Jadi ini kan kalau kita perhatikan, ini bentuknya adalah parabola, yang satu adalah garis. Nah, solusi itu merupakan titik potong ya dari dua persamaan yang diberikan. Nah, kalau misalkan garis sama parabola berpotongannya di satu titik, ini disebutnya sama seperti menyinggung guys ya. Makanya nanti syaratnya adalah seperti syarat menyinggung. Ya, berarti kita pakai D sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa substitusikan ya. Biar nyari D-nya kita gabung dulu. Ini bisa diganti Y-nya itu 2X. Jadi kan X kuadrat plus KX min Y sama dengan min 25. Nah, Y-nya kita ganti dengan 2X guys. Berarti ini 2X ya, plus 25. Sekalian kita pindahkan.
Kemudian X kuadrat plus K min 2X ditambah 25 ya, sama dengan 0. Barulah kita pakai diskriminan sama dengan 0. Maka K min 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 25 ya. Berarti K min 2 kuadrat sama dengan 100. Atau K min 2-nya adalah plus minus 10. Tapi karena diminta K-nya yang positif, kita pakai 10 aja ya guys. Nah, dari sini kita dapat K-nya 12. Oke, isiannya 12 ya. Berikutnya nomor 34. Nah, ini juga lumayan ya. Kita harus membayangkan dulu ya guys. Nah, di sini katanya ada sebuah wadah aluminium berbentuk silinder tanpa tutup ya. Punya jari-jari bagian dalam 20 cm, tinggi bagian dalam 40. Ini udah ada gambarnya ya. Jadi kita disuruh mencari volume bahan. Oke. Jadi untuk mencari volume bahan, ya tinggal kita kurangin aja ya guys. Jadi volume silinder yang luar, ya kan, dikurangi volume silinder yang dalam. Ya. Nah, di sini volume bahannya dikasih tahu Kpi, oke ya. K kali Pi. Oke, kita masukkan langsung aja ya. Nah, ingat volume silinder itu kan Pi R kuadrat T ya. Nah, dalam hal ini kalau kita pakai R luar. Jadi R yang luar kan 20,5 ya berarti ya, karena kan 5 mili itu 0,5 cm. Berarti ini boleh kakak tulis 20 tambah setengah ya guys. Kalau tinggi yang luar berarti ini 40 tambah setengah, kayak gitu aja ya biar nanti kita mudah. Nah, R luarnya berarti 20 plus setengah kuadrat ya, dikali tinggi luarnya 40 plus setengah guys. Nah, dikurangi sama yang dalam ya, berarti Pi jari-jari dalamnya 20, tinggi dalamnya 40. Nah, seperti ini. Oke, ini Pi-nya kita coret aja biar tidak merepotkan ya, kita coret aja. Nah, terus kita lanjutkan ya nih. Jadi K itu sama dengan, nah ini kita kuadratkan dulu guys. Jadinya 20 kuadrat plus 2 kali setengah kali 20 jadinya adalah 20 aja ya. Plus setengah kuadrat jadi seperempat. Nah, ini belum dikalikan sama 40 plus setengah ya guys. Ini kakak biarkan 20 kuadrat kali 40 aja. Kemudian kita kali pelangi gitu ya, satu-satu. Kita akan dapat 20 kuadrat kali 40 tambah 20 kali 40 kan jadinya 800 ya guys. 40 kali seperempat berarti jadinya 10. Sekarang kali dengan setengah berarti nanti 400 dikali setengah jadinya 200 ya. Kemudian setengah kali 20 ya 10. Terus seperempat kali setengah jadi 1/8. Nah, kita kurang dengan 20 kuadrat kali 40. Sepertinya ini habis ya guys. Jadi kita tinggal ngitung yang ada nih, berarti 1020 ya plus 1/8. Oke. Karena disuruh mencarinya 8K, berarti ini kita tinggal kali 8 ya guys. 1020 tambah 1/8 ya. Jadinya adalah 8160 ditambah 1 ya, 8 kali 1/8 kan, berarti jadinya 8161. Itu jawabannya ya guys. Nah, kita harus pinter-pinter menghitungnya ya. Jadi kalau kalian masukin 20,5 dikuadratin ntar kalikan 40,5 ya bisa-bisa aja, cuma ngitungnya mungkin agak besar ya. Berikutnya nomor 35. Nah, untuk ini kita mungkin harus ingat kembali ya tentang rumus limit tahingga ya guys. Limit tahingga dari akar kurang akar dimana dalamnya bentuk kuadrat ya. Nah, biasanya sama nih koefisien X kuadratnya, kita bikin langsung sama aja ya.
Ini Q terus R. Nah, ini ada rumus cepatnya yaitu B min Q per 2 akar A. Ini ya guys. Ini rumusnya. Nah, sekarang gimana Kak caranya? Ini kan masih di luar nih, ada yang di luar ya. Berarti harus dimasukin dulu. Jadi si 2X ini kita masukkan ke dalam akar ya guys. Ingat kalau di luar akar 2X, kalau dimasukkan ya jadinya kuadrat ya. 2X kuadrat alias 4X kuadrat. Nanti kita kalikan dulu. Ini kalau masuk ke akar yang depan ya. Kemudian kalau masuk ke akar yang belakang berarti 4X kuadrat dikalikan 1 min 3 per X. Nah gini guys. Jadinya limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat plus 12X dikurang 4X kuadrat min 12X. Oke, kelihatan ya B sama Q nya berarti 12 min 12 per 2 akar A nya 4 ya guys. Berarti 24 dibagi 4 hasilnya tidak lain adalah 6. Ini isian singkatnya adalah 6. Oke, kira-kira begitu teman-teman untuk pembahasan bagian yang ke-7 ya. Ditunggu untuk part terakhir yaitu bagian yang ke-8.